Baik, saya ke Pak Ari Duke. Jadi dari tadi kita ada perdebatan, kita dengarkan juga pendapat dari Pak Duke, kita beri kesempatan. Ini praktisi hukum, mungkin bisa menjelaskan juga dari sisi hukumnya. Silakan Pak Duke. Baik, terima kasih Pak Hadi. Yang saya hormati Pak Direskrimsus beserta jajarannya, yang saya hormati Pak Hamzah Sidik, Pak Didi, dan Pak Deno, Pak Saiful Karim. Pertama mungkin saya akan komentari dulu terkait judul ini ya. Makanya dari tadi saya bilang jangan sampai ada trial by the pers gitu ya, atau kita seolah-olah menjudge seseorang dalam suatu forum, sehingga ini dari judulnya mungkin lebih tepat memang bagaimana mengenai depot peti kemas di Gorontalo gitu. Jangan ada embel-embel suatu perusahaan tertentu yang seolah-olah dalam posisi yang dihakimi gitu. Nah, kita mengangkat ini karena bicara polemiknya yang selama ini berpolemik, dipolemikkan kan Tanto tidak mempolemikkan yang lain. Ini pandangan saya Pak Hadi ya. Kemudian yang kedua, perlu saya luruskan dari kacamata hukum. Permasalahan yang diangkat di sini adalah pertama mengenai perizinan, dan kemudian terkait juga adanya pelanggaran atau pidana lingkungan. Ini tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Pak Direskrimsus Polda Gorontalo terkait apa yang menjadi tupoksinya pihak kepolisian dalam permasalahan ini hanya pada permasalahan izin lingkungan yang memang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Lingkungan, bahwa itu merupakan suatu tindak pidana ketika tidak memiliki izin lingkungan. Nah, tetapi di dalam permasalahan ini ada dua irisan hukum yang saling beririsan. Pertama terkait ranah hukum pidana, dan yang kedua terkait ranah hukum administrasi negara. Karena pada prinsipnya perizinan itu merupakan ranah hukum administrasi negara yang oleh negara sebenarnya tidak diperbolehkan, tetapi diberikan izin. Ya. Bahkan lembaga penyiaran sendiri harus memiliki izin penyelenggaraan penyiaran untuk merelay. Ya. Saya menangani kasus lembaga penyiaran di Mahkamah Konstitusi saat ini. Untuk merelay siaran-siaran dari lembaga penyiaran lain itu sebenarnya tidak dibolehkan, tetapi karena ada negara memfasilitasi untuk memberikan kewenangan izin, sehingga itu diperbolehkan. Jadi sesuatu yang tidak diperbolehkan kemudian dibolehkan, itulah izin. Tetapi itu berada di ranah hukum administrasi negara. Nah, kapan ketika dia dibawa ke konteks pidana? Ketika memang itu diatur di dalam undang-undang itu, bahwa di dalam ketentuan pidana sesuatu izin apabila dia tidak ada maka diproses secara hukum. Tadi Pak Dir sudah jelas menjelaskan bahwa ini hanya terkait mekanisme atau aturan izin lingkungan yang memang diatur dalam ketentuan pidana dalam undang-undang lingkungan. Nah, bagaimana dengan izin usaha depot peti kemas? Ya, kita lihat apakah ada sanksi atau ketentuan pidananya gitu. Kalau memang itu tidak ada, bagaimana mungkin pihak kepolisian memproses itu gitu loh. Lantas bagaimana ketika tidak ada proses hukum terhadap seseorang atau badan usaha yang tidak memiliki izin depot peti kemas ini? Masa mau dibawa ke Polda misalnya, atau mau dipaksakan sesuatu yang bukan merupakan ranah pidana? Nah, maka tadi disampaikan oleh Pak Dir, ini merupakan kewenangan pemerintah. Gitu, pemerintah. Apakah ini pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota yang memang mempunyai hak untuk misalnya mencabut izinnya atau menyegel perusahaannya itu. Nah, ada izin yang memang bisa diarahkan ke pidana, tetapi juga ada izin yang hanya bisa dikenakan sanksi administrasi, misalnya IMB. Kalau kita nggak punya IMB, kita bikin bangunan, gitu ya, masa mau dibawa ke pidana gitu? Ya, rumah-rumah saya bikin sendiri, terus saya dilaporkan orang karena saya nggak punya izin membangun bangunan. Nggak seperti itu gitu. Ada hal yang memang diatur secara pidana,
dan ada hal yang tidak diatur secara pidana. Jangan kemudian dipaksakan satu izin yang memang dia tidak bisa dipidana, kemudian semua dibawa ke kantor polisi. Nggak seperti itu. Konstruksinya berbeda. Nah, memang makanya ada hal-hal tertentu. Kemudian yang tadi saya ingin soroti juga terkait mengapa pihak kepolisian gamang gitu ya, ragu apakah ini mencabut atau tidak. Saya melihatnya ini lebih kepada pertama adanya kehati-hatian mungkin ya, karena proses penyegelan ini atau polis lain ini mungkin masih pada tahap penyelidikan kalau tidak salah Pak Dir ya. Dan itu masih dalam status dugaan, ya. Jangan kita menjudge seseorang bahwa orang ini telah melakukan tindak pidana. Itu bukan di sini. Biarkan kepolisian yang menentukan gitu. Ini masih dugaan. Dan kalaupun ada seseorang atau badan usaha yang melakukan tindak pidana, dia masih merupakan tersangka. Apakah ini sudah ada tersangkanya? Kan belum. Jangan kemudian kita menjustifikasi menjudge bahwa oh itu ada tindak pidananya, belum tentu, ini dugaan, diduga. Dan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu adalah bentuk upaya ultimum remedium, ya, upaya terakhir seperti yang dijelaskan Pak tadi, penegakan hukum itu upaya terakhir. Karena memang apa? Karena ini bukan extraordinary crime yang semua bisa dibawa ke ranah-ranah hukum pidana gitu loh. Kecuali ini korupsi ya, seperti tadi dijelaskan Pak Dir, ini kasus tipikor misalnya ya, ini bisa. Tetapi ini kan kasus pidana lingkungan yang memang masih dimungkinkan adanya upaya terakhir dengan menggunakan penegakan hukum pidana. Ini yang menjadi catatan saya, dan mungkin juga pertimbangan dari pihak kepolisian ada konsep mengenai tujuan hukum, yaitu pertama adanya keadilan hukum, kemudian kemanfaatan hukum, dan yang terakhir itu kepastian hukum. Apa yang disampaikan oleh Bung Hazri ada benarnya, karena itu terkait kepastian hukum, tapi juga ada azas kemanfaatan gitu, yang mungkin ini lebih manfaat ketika ini peti kemas itu bermanfaat, dan tadi saya dengar nilainya 25 miliar ya, di saat pandemi ini yang perekonomian harus berjalan. Tidak semua kita paksakan untuk diproses kepastian hukum, dan tentunya harus ada alasan yang kuat dan penuh kehati-hatian. Mungkin itu yang saya melihat ada kecenderungan pihak kepolisian lebih hati-hati untuk menangani perkara ini yang memang masih dalam proses penyelidikan. Kemudian terkait permasalahan yang tadi disampaikan, ada tumpukan peti kemas ya yang diduga melakukan kegiatan depo peti kemas. Nah, ini juga harus kita kita analisa lagi apakah benar kegiatan itu merupakan kegiatan depo peti kemas, usaha depo peti kemas sebagaimana peraturan menteri yang tadi sudah disampaikan ya. Kalau memang kegiatan itu hanya misalnya ya, saya tidak mengetahui substansi permasalahan ini secara utuh. Kalau misalnya permasalahan kegiatannya ini seperti yang disampaikan hanya merupakan kegiatan penyimpanan atau penggudangan, mungkin cukup dengan izin usaha pergudangan dan penyimpanan saja, karena itu juga sudah diakomodir dalam sistem PTSP ya. Kalau misalnya, nah yang saya masih belum ada informasi juga yang masuk ke saya, di Gorontalo Research Center juga pernah melakukan penelitian tentang depo peti kemas ini. Ada titik-titik di mana ada tumpukan peti kemas, misalnya di Wonggaditi dulu ada, kemudian di Jalan Dua Susun juga ada. Nah, di situ apakah memang sudah ada depo izin depo peti kemasnya? Tentu juga ini masih menjadi tanda tanya, karena memang di dalam peraturan Menteri Perhubungan ini disebutkan bahwa yang memiliki izin usaha depo peti kemas ini harus mempunyai didirikan khusus untuk usaha depo peti kemas, sehingga memang dia bukan perusahaan umum yang bisa melakukan kegiatan depo peti kemas, tetapi dia khusus di dalam akte pendiriannya seperti itu. Nah, apakah tumpukan-tumpukan kontainer yang ada di pinggir jalan itu seperti tadi sudah disebutkan oleh Pak Saiful Karim, mereka mempunyai izin usaha peti kemas itu? Kalau misalnya mereka tidak punya izin usaha depo peti kemas, apakah bisa dipidana? Tentunya tidak. Ini kan masih dalam ranah
hukum administrasi negara yang tidak semua tadi sudah disampaikan Pak Dir bahwa ini yang dipermasalahkan hanya terkait masalah izin lingkungan. Nah, kalau bicara izin lingkungan, Pak, mungkin ada banyak ya perusahaan bahkan hotel yang saya tahu belum memiliki AMDAL gitu. Nah, ini juga kita harus equal lah, equality before the law ini juga harus ditegakkan. Jangan satu dua perusahaan yang kita soroti ternyata ada perusahaan yang lebih besar itu tidak disoroti. Itu melanggar azas equality before the law. Kemudian juga mengenai izin UPL UKL yang tadi sempat disinggung, tentunya ini ada spesifikasinya. Apakah depo peti kemas ini termasuk di dalam spesifikasi yang harus memiliki izin, gitu ya? Karena pengaturan ini juga yang sekilas saya baca ada juga diatur di peraturan kalau nggak salah peraturan Bupati nomor 9 yang di situ juga saya belum menemukan apakah nomor 9 tahun 2015 apakah depo peti kemas ini juga diharuskan untuk memiliki UPL UKL. Nah, terkait adanya tumpang tindih perizinan di dalam suatu usaha, di dalam suatu lokasi, nah tentunya ini juga bukan dalam konteks ranah pidana, sehingga tidak tepat ketika ini diproses di pihak kepolisian, tetapi lebih tepat mungkin dibawa ke ranah administrasi negara ketika di dalam suatu usaha itu, di dalam suatu lokasi ada 2 izin yang diberikan, dan izin itu tetap apakah sah atau tidak. Nah, itu yang kemudian diuji di proses pengadilan, mungkin juga bisa dibawa ke pengadilan tata usaha negara untuk menilai apakah izin ini sah atau tidak. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi, oh tidak benar ini izin ini keluar di dalam satu usaha yang sama gitu. Mungkin itu sementara tanggapan dari saya, Pak Hadi.